Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Heri Trio. Kali ini saya akan membahas IC yang cukup legendaris tahun 80 sampai tahun 90-an, yaitu IC STK buatan Sanyo. Jadi IC ini sempat merajai pasaran waktu itu untuk penguat akhir power amplifier, dan memang IC ini memang IC yang all in one. Maksudnya IC ini cukup sedikit membutuhkan rangkaian eksternal, yaitu resistor, kapasitor, dioda itu sudah bunyi dan tidak memerlukan peralatan tambahan lainnya, kecuali memang berniat ingin menambahkan tone control dan lain-lain. Berikut adalah catatan seri STK yang berhasil saya kumpulkan, dan seri STK ini dikemas dalam plastik ataupun karbon yang lumayan keras. Jadi seri STK 1XX itu untuk power amplifier seri awal, kemudian seri 2 itu juga untuk power amplifier meskipun sedikit, dan STK seri 3 itu untuk preamplifier, dan yang paling banyak adalah STK 4XX. Kemudian STK 5 itu untuk regulator, 6 untuk kontrol motor ataupun stepper, dan 8 untuk amplifier. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh amplifier satu daya tunggal. STK 439 itu 2x15 watt, 457 itu 2x10 watt, 4392 itu 2x15 watt, 4131 itu 2x20 watt. Itu sudah satu daya simetrik ya untuk yang kanan itu. STK 2120 2129 2x25 watt, dan yang terakhir STK 4191V itu 2x50 watt. Itu adalah seri tertingginya, biasanya menggunakan V. Nah, ini adalah contoh-contoh kit jadi yang pernah saya beli. STK 4192 itu 2x50 watt, THD 0,4%. STK 463 2x25 watt, sedangkan STK 417 strip 100 2x50 watt sampai 100 watt. Nah, ini saya beli produknya Bell BGR. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa IC STK kok sepertinya mati di pasaran, dan sekarang yang ramai digunakan adalah produk-produk nasional semiconductor seperti LM3886, kemudian IC LM3875 dan sebagainya. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah LM1876 itu 2x20 watt stereo. Jadi satu pot adalah stereo. Bandingkan dengan, nah itu sama, itu 2x20 watt. Dimensinya lain. Itulah mengapa pabrikan IC sekarang lebih memilih IC buatan National Semiconductor yang tipenya seperti itu. LM386, TDA 7293, TDA 7294 gitu, karena lebih ringkas. Rangkaiannya mungkin lebih aman, lebih reliable. Jadi digeber sampai panas sekalipun itu tetap aman. Kira-kira seperti itu. Dan alasan lain yang pernah saya baca, bahwa STK itu tergolong mahal untuk kelas industri, untuk kelas konsumer mungkin. Itu harganya memang mahal dulu. Dulu saya waktu sering rangkai amplifier, itu tuh cita-cita saya dulu bisa beli IC STK gitu. Dulu nggak kebeli karena mahal. Kemudian yang kedua, rangkaian IC STK itu rata-rata menggunakan penguat akhir yang satu polarity, misalnya NPN, biasanya NPN, atau disebut rangkaian quasi amplifier. Jadi satu polarity amplifier penguat akhirnya itu NPN semua.
Beda dengan amplifier discrete yang sekarang beredar ataupun populer ya, itu rata-rata menggunakan PNP dan NPN. Jadi dulu membuat transistor PNP itu lebih susah dibanding yang NPN. Yang NPN itu penguatannya besar, sedangkan yang PNP penguatannya kecil, jadi jomplang. Kemudian yang ketiga, kenapa STK kok tidak populer lagi? Itu karena teknologi ya, mungkin ini teknologinya kan IMST ya waktu itu, Insulated Metal Substrate Technology dan Thick Film Hybrid IC gitu. Mungkin ada teknologi baru yang dipakai oleh LM3886, TDA, seri TDA, LA dan sebagainya, itu mungkin lebih maju ya, lebih bandel, lebih awet. Jadi bisa dijamin panjang usia, panjang umur lah, itu peralatan yang menggunakan itu. Dia bekerja di suhu tinggi, ekstrim, ruangan sempit, heatsinknya panas, dia tetap tahan. Sementara yang STK ini kan dia sebenarnya rangkaian kayak PCB, menggunakan plastik tipis di dalam, yang di dalamnya udah ditempeli rangkaian. Jadi mungkin reliabilitasnya yang mungkin dipikirkan oleh pabrikan audio. Itulah mengapa STK sudah tidak populer lagi. Yang pertama bentuknya gede, yang kedua dia menggunakan sistem kuasi ya, kuasi am yang tidak fleksibel lah gampangannya begitu. Terus yang ketiga ya mungkin teknologinya sudah lewat masanya, karena sudah ada teknologi yang lebih baru. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu suaranya juga sudah semakin ketinggalan dibanding IC yang lebih baru lagi. Meskipun dia THD-nya bagus ya, 0,02, 0,8, 0,4 gitu, tapi tetap ketinggalan dengan IC-IC yang seri terbaru. Kira-kira begitu teman-teman. Nanti saya lanjutkan di seri bongkar IC ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di seri video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, comment, and like.